ZAG atau ZUG, terserah Anda menyebutnya, adalah merupakan anak perusahaan Lenovo yang mengisi segmen cukup premium dengan spesifikasi yang wah namun harganya murah. Sempat ada di Indonesia dengan seri ZUG Z1-nya, namun karena ada masalah dengan sertifikasi postel, akhirnya tidak dilanjutkan tren ZUG di Indonesia. Utamanya ZUG Z2 ini, jadi tidak ada yang garansi resmi. Semua yang masuk di Indonesia adalah garansi distributor seperti kebanyakan Xiaomi. Dan memang ini hanya dijual untuk produk untuk pasar Cina dan India saja, jadi sangat wajar kalau ZUG Z2 ini tidak ada ROM globalnya. Jadi yang ada hanya ROM China dan ROM India, tanpa bahasa Indonesia tentunya. Namun dengan harga yang sangat murah namun spesifikasi yang tinggi, sangat mudah untuk menggait pangsa pasar di Indonesia, khususnya anak-anak muda yang menggilai skor Antutu dia. Salah satunya adalah saya sendiri. Ya, ZUG Z2 ini spesifikasinya sangat tinggi, menggunakan chipset Snapdragon 820, RAM 4GB, internal 64GB, dijual hanya dengan saat ini sekitar 2,5 jutaan saja. Sudah sangat wah sekali spesifikasi yang ditawarkan. Oke, mari kita ZUG Z2 ini dilengkapi dengan fingerprint sensor di tombol home-nya. Kinerjanya sangat cepat sekali. Hanya sentuh sedikit saja, layar langsung akan menyala. Sangat luar biasa, responsif. Bahkan saya lebih nyaman menggunakan sensor fingerprintnya di sini daripada di Samsung A5. Karena A5 ada sedikit jeda ya ketika memencet fingerprintnya, yang A5 2016. Di ZUG Z2 yang saya pegang ini saya menggunakan launcher HTC ya, XTC dengan Sense 7. Jadi tampilannya mungkin agak berbeda dengan yang kalian dapatkan ketika membeli ZUG Z2 ini. Bahkan di ROM China dan ROM India tampilannya sangat jauh berbeda di ROM ZUG Z2 ini. Jadi silahkan pilih saja. Banyak yang bilang ROM China lebih banyak fitur, lebih enteng, tapi sering tertinggal notifikasi ketika ada pesan masuk. Nah, ini spesifikasinya, RAM 4GB, internalnya 64GB. Androidnya ini saya udah upgrade ke Nougat ya, Nougat atau apalah, Android N. Kinerjanya tidak diragukan lagi, semuanya berjalan dengan sangat lancar, tanpa kendala. Mau diajar game apapun saya rasa nggak ada masalah, semua game yang ada di Play Store bakal berjalan tanpa ada masalah dengan prosesor Snapdragon 820-nya. ZUG Z2 ini dilengkapi dengan fingerprint sensor di tombol home-nya. Kinerjanya sangat cepat sekali. Ya, selanjutnya saya akan mengecek skor Antutu dari ZUG Z2 ini. Ini dia hasilnya 120.534 untuk ponsel seharga 2,5 jutaan. Ini sangat worth it sekali ya. Cuma kendalanya yaitu dia tidak garansi resmi, jadi kalau ada apa-apa kita akan sedikit kerepotan untuk memperbaikinya, apalagi si ZUG ini cukup langka ya di pasaran, jadi seberapanya mungkin agak susah. Sensornya lengkap, gyroscope ada, jadi tenang, yang suka main VR tidak ada masalah. Oh ya, melanjutkan yang masalah tadi, si ZUG Z2 ini atau ZUG sendiri katanya dengar-dengar sudah mau disuntik mati ya sama pihak Lenovo, karena mungkin kurang prospek atau gimana saya kurang tahu, dan akan digantikan di Motorola-nya, fokus ke Motorola-nya. Tapi jangan khawatir, pihak pengembang pun masih sering membuat updatean dari software si ZUG ini. Banyak yang ini ya mensupport ROM dari ZUG ini. Beberapa saya lihat di forum banyak yang men-share juga custom ROM-nya, yang beberapa ada sudah menyelipkan bahasa Indonesia di sana di multilang-nya. Silahkan cari di Google aja ya, acak-acak di Google. Nah, ZUG Z2 ini memiliki internal 64GB dengan free sekitar 58GB, sangat lega sekali, dan tidak ada dukungan microSD, namun memiliki slot dual SIM LTE dan bisa berjalan dengan lancar di jaringan 4G Indonesia. Ya, selanjutnya saya akan mengecek di sektor kamera. ZUG Z2 ini mempunyai fitur yang cukup lengkap. Ada mode manualnya, kemudian ada HDR, ada juga mode time lapse, slow motion, dan lain-lain.
Di mode manualnya sendiri ada shutter speednya sampai dengan 32 second ya, seperti Xiaomi Mi 5 atau Mi 4 yang sensor Sony. Kemudian di ISO-nya sampai 3200. Jadi kita bisa memotret long exposure ataupun low light dengan cukup baik menggunakan mode manual ini. Slow motionnya juga keren, bisa membuat video slow motion dengan FPS-nya sampai 900 nfps. Luar biasa. Dan saya pernah mencobanya, nanti akan saya tampilkan hasil video slow motion dari Zook Z2 ini. Dan ini adalah mode manualnya, cukup lengkap pilihannya, seperti kebanyakan ponsel yang memiliki fitur mode manual. Kinerjanya juga cukup cepat, responsif, shutter speednya juga oke. Kamu yang suka fotografi tentu akan dimanjakan dengan fitur-fitur yang ada di Zook Z2 ini. Antarmukanya sangat mudah dipahami, walaupun hasilnya mungkin nggak secamik dari Mi 5 ya, karena sensor kameranya saya lupa ngecek, seperti kalau nggak salah adalah OmniVision ya. Salah satu hal yang membuat saya tertarik dengan Z2 ini adalah fungsi kapasitif di tombol home-nya ini. Bisa difungsikan untuk back, kemudian untuk fingerprint, dan juga untuk menggeser menu-menu yang ada di file yang tertampil di layar. Sangat enak sekali menggunakannya. Bahkan saya jarang menggunakan screen on button yang ada di layar. Ini dia fungsi dari tombol home yang ada di Zook Z2 ini. Kinerjanya juga sangat maksimal, fingerprintnya sangat lancar, bisa untuk kunci layar juga, bisa buka layar juga, fungsinya lengkap sekali. Ya, mungkin banyak orang yang membandingkan Zook Z2 ini dengan Xiaomi Mi 5, tentu karena spesifikasinya hampir sama, walaupun sedikit lebih tinggi si Zook Z2 ini karena RAM-nya lebih gede. Mungkin kalah dari Mi 5 dari sektor kamera ya, sama mungkin dukungan softwarenya kalah sama Mi 5. Yang lain oke lah Zook Z2 ini. Nah, langsung saja pada kesimpulannya, si Zook Z2 ini apakah masih sangat worth it untuk dibeli? Ya, sangat worth it untuk dibeli Zook Z2 ini. Belum saya bahas baterainya sendiri, berkapasitas 3500 mAh dan sangat awet sekali. Pengalaman saya memakainya sehari cukup mengecas sekali dengan screen on time sekitar 5-6 jam. Lalu ada quick charge-nya juga, USB Type-C. Bodinya sendiri di belakang terbuat dari kaca ya, yang lumayan licin, jadi harus dipasangi case yang di paket pembeliannya sudah disediakan case-nya. Namun untuk tempered glass-nya sendiri belum, jadi sebaiknya cari tempered glass, namun agak susah si Zook Z2 ini nyari tempered glass-nya karena melengkung ya. Nah, langsung saja pada kesimpulan.